Oke, baik. Halo, selamat malam. Oh, baik, Pak. Oke, baik. Oke, halo, selamat malam dengan Kristo. Baik, oke. Ya, ini duduk bagus, nggak apa-apa. Oh, baik. Sebelumnya mohon maaf, ini dengan adik Afif ya, betul ya? Ya, betul-betul duduk. Oke, Duduk sebelumnya, bagus. oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ya, Bunda dan juga Afif tadi harus menunggu terlebih dahulu begitu. Heeh, Iya, dan juga terima kasih Afif dan juga Bunda sudah mau menunggu tadi ya. iya, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu langsung saja Kakak mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama Kakak adalah Mister Halim atau dipanggil Kak Halim juga boleh ya. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algoritmik Indonesia yang tentunya hari ini akan menemani Afif belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 9 malam waktu Indonesia Barat paling lama. Seperti itu. Nah, nantinya untuk kelas percobaan di malam hari ini wajib didampingi oleh orang tua yang akan mendampingi untuk kelas Afif adalah Bunda, betul? Ini kakaknya sebenarnya. Oh, begitu. Baik, kira-kira untuk Bunda atau mungkin Bapak apakah ada di rumah, Kak? Lagi ada kerjaan nih, Bang, makanya Oh, mewakili. baik. Oke. Baik, sebelumnya mohon maaf Kakak, karena untuk kelasnya ini wajib didampingi oleh orang tua, begitu. Oh, Karena begitu. apa? Betul, Kak. Jadi karena apa? Karena tentunya nanti akan ada informasi mengenai kelas lanjutan, mengenai kurikulumnya, metode pembelajarannya bagaimana. Yang tentunya akan lebih lancar lagi ketika didiskusikan bersama dengan orang tua, begitu. Oh, Mhm. begitu. Jadi ini harus dipanggil dulu apa gimana? Heeh, iya kalau misalkan Bapak Ibu ada yang bersedia, mungkin boleh untuk dipanggil dulu, seperti itu. Oh, iya. Sebentar ya. Oke, baik. Ya. Mhm. Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya oke, terima kasih Bunda. Nah, jadi Bun, untuk kelas percobaan Afif di malam hari ini wajib didampingi oleh orang tua begitu. Kira-kira yang akan mendampingi untuk malam hari ini apakah Bunda? Iya, benar. Oke, kira-kira Bunda apakah berkenan untuk mendampingi kurang lebih selama 1 jam Bunda? Untuk durasi belajarnya, kurang lebih. Oh ya, boleh, baik. Bisa ya? Baik, dan juga nantinya untuk penampingannya, mohon full ya Bunda ya, begitu ya, biar nanti, Oke. tidak ada informasi yang terlewatkan, begitu. Kemudian untuk sesi pembelajarannya akan ada 4 sesi pembelajaran. Di sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan, di sini Kakak pertama pengen kenalan dulu sama Afif. Kakak pengen tahu umur, kemudian hobi, kemudian minat dan juga bakatnya Afif apa, biar nanti Kakak bisa pilihin kelas yang paling cocok untuk Afif. Kemudian nanti di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam kelasnya Afif. Kita akan lihat pelajarannya bagaimana. Kemudian nanti pun juga akan ada praktek coding. Wih, nanti praktek codingnya pun sesuai dengan kemampuan dan juga minatnya Afif ya. Nah, kemudian nanti di sesi ketiga, yaitu adalah pengenalan algoritmix. Jadi nanti Kakak akan jelaskan, sebetulnya algoritmix ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulum belajarnya bagaimana, begitu. Kemudian nanti di sesi keempat, yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan Afifnya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, Kakak bisa bantu untuk daftarkan di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk Afif. Nah, kira-kira dulu Bunda, sebelum Kakak lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Mhm.
Ini kan Afif kan kelas 1 nih, masih Mhm, Bunda. mungkin dia masih kurang apa, kurang, apa, kurang aktif apa, kurang aktif dalam itu, apa namanya, Mhm. berinteraksi dengan orang lain mungkin. Jadi gimana Afif? Oke, Nah, baik, tidak apa-apa Bunda. Nanti Kakak pelan-pelan juga ya tanya-tanya Kak Afif ya. ya, Oke. Nah, tapi Kakak mau tanya dulu nih, Afifnya apakah sudah siap untuk belajar? siap, ya, Sudah? udah jawab. Nggak tahu. Itu nggak tahu. Oke, apakah Afif sudah siap untuk menciptakan game ataupun kartunnya sendiri? Mhm, siap? Oh, oke. Kakak mau tanya dulu nih, Afif. Afif kira-kira main game nggak? Oh, game. Suka main Iya, game? suka main game? Jawab. Oke, Nah, bilang. Suka. suka. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan kakak ajarin untuk menciptakan game sendiri, wih, jadi nanti Afif bisa menciptakan berbagai macam game yang kamu mau ataupun yang kamu suka. Kira-kira tertarik nggak? Hmm, Buat bisa buat menciptakan game. game sendiri nanti. Oh, mau. Mau? Oke. Jawab. Nah, mau ya, tapi harus semangat ya belajarnya ya. Hmm. Oke. Oke ya. Oke, kalau misalkan Afif mau belajar bilang oke gitu coba. Oke, ya. Oke. Nah, Oke. ini tangannya. Oke. 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 Ya. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kakak mulai nih. Sekarang kakak mau ke Afif dulu ya. Oke, Afif. Sekarang umurnya berapa ini? Berapa umur? Hah? Berapa umur? 6. 6 tahun. Oke. Oh, umurnya 6 tahun. Oke, tahun ini berarti jalan 6 tahun ya? Ya. Ya. Oke. Baik, kira-kira lahirnya di bulan apa, Afif? Bulan berapa lahir? Bulan Januari. 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 Oh, oke. Kemudian Afif tinggal di kota mana? Aceh. Oh, Aceh. Baik, tinggal di Aceh. Oke. Kemudian kakak pengen tahu nih sekarang sekolahnya. Sudah kelas berapa? 1. 1. Wih, berarti ini naik kelas 1 SD ya, Afif ya? Ya. Wih, hebat. Gimana nih perasaannya Afif naik kelas 1 SD? Enak kelas D. Enak. Oh, enak ya. Oke, Afif suka ya naik kelas 1 ya? Ya. Oke, boleh dong Afif diceritain kira-kira Afif senengnya karena apa? Hmm? Kenapa suka SD? Karena ada AC. Oh, karena ada apa Afif? AC. Ada AC. Wih, AC berarti kelasnya dingin ya? Ya. Oke. Tapi Afif suka ya ketemu sama teman-teman lagi, belajar lagi di sekolah suka ya? Ya. Oke. Kakak kalau misalkan boleh tahu, kira-kira Afif kalau misalkan di sekolah nih paling suka belajar apa? Matematika. Wih, matematika. Hebat sekali suka matematika. Oke. Karena apa nih? Afif suka belajar matematika karena apa? Enak. Wih, enak ya. Mungkin karena mudah ya. Heeh ya, karena mudah. Kemudian juga Afif suka berhitung ya. Ya. Oke, baik. Kemudian kakak pengen tahu, selain pelajaran matematika, apakah ada lagi yang lain? Berapa lagi? Apa HP suka lagi senang belajar di SD? Inggris. Bahasa Oh, Inggris. bahasa Inggris. Wih, hebat. Ada bahasa Inggris itu? Ada. Ada. Oke, suka bahasa Inggris. Afif karena apa nih suka belajar bahasa Inggris? Enak. Karena mudah juga ya. Oke. Kemudian selain bahasa Inggris, apakah ada lagi yang lain? Ada lagi. Ada lagi. Olahraga. Suka. Suka. Wih, hebat. Suka olahraga. Oke, kemudian kakak mau tanya, kira-kira kalau dengan pelajaran menggambar, kira-kira Afif suka nggak? Suka. Suka, wih hebat, suka pelajaran menggambar. Biasanya Afif kalau belajar menggambar, kalau misalkan menggambar nih, Afif biasanya menggambar di mana? Di kertas atau mungkin di komputer?
Kertas. Di kertas. Oke. Biasanya yang digambar Afif apa sih? Spiderman. Oh, Spider-Man. Wih, hebat. Menggambar Spider-Man, Kak. Oke, good. Tapi kalau misalkan menggambar di komputer, Afif sudah pernah belum? Sudah. Sudah pernah. Gambar di komputer. Hah? Sudah. Oh, Belum. belum. Oke. Tapi Afif apakah sudah terbiasa untuk menggunakan komputer? Pernah main Mhm. komputer? Belum. 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 Oke, baik. Tapi di sini Afif sudah bisa berhitung ya? Afif sudah bisa berhitung, kemudian juga Afif sudah bisa membaca? Sudah? Belum. Sedikit-sedikit mungkin? Ya, sedikit. Oke, good. Kemudian juga kalau menentukan arah kanan dan juga kiri sudah bisa? Ini kanan mana kanan? Ya. Oke, kiri yang mana? Oke, good. Betul sekali, berarti sudah bisa juga ya untuk menentukan arah. Good job. Kemudian kakak pengen tahu lagi nih Afif. Kira-kira kesibukannya selain sekolah, apakah ada lagi yang lain? Ada habis sekolah ngapain? Pergi apa? Pulang. Ya, habis Oh, pergi sekolah ngapain? Jam 4. Les. Nah, oh, les. les, baik. Kira-kira lesnya ada apa aja nih Afif? Les apa sana? Les. Membaca. Membaca. Oke, ada les membaca. Oke. Berhitung. Oh, ada juga berhitung. Baik, wih keren sekali. Oke, kalau misalkan untuk les membaca dan juga berhitung ini di satu tempat ya? Ya. Oke, baik. Kemudian, Jadi apakah ada lagi yang lain selain les? Mungkin TPA, sekolah sore, atau mungkin yang lainnya? yang ngaji. Oh, mengaji, Masya Allah. Untuk mengajinya, berarti setiap pulang sekolah ya, Afif ya? Di tempat les. Tempat les. Oh, di tempat les. Oke. Nah, oke, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira kalau untuk les membaca dan juga berhitung, kira-kira setiap hari apa, Afif? Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis. Oh, oke. Senin sampai Kamis jam berapa, Afif? Jam 4 Jam 4 sore. Oke. Jam 4 sore sampai jam berapa, Afif? sampai jam 6. Sampai jam 6 malam. Wih, hebat. Kemudian, kalau untuk mengaji, nah kira-kira dari setiap hari apa? Mhm. Sama. Hah? Sama. Sama? Sama. Oke, Senin sampai Kamis juga. Oke. Kemudian kira-kira jam berapa, Afif? Pulang les. Oh, Pulang pulang les. Wih, Masya Allah. Berarti habis dari jam 6 malam sampai jam berapa kira-kira? eh, enggak lesnya dari jam 4 sampai jam setengah 5, setengah 5 Oke. sampai jam 6 ngajinya. Oh, begitu. Baik. Oke, berarti setengah 5 sampai jam 6. Wah, oke, good. Kemudian kakak pengen tanya nih, kira-kira Afif, kalau misalkan habis pulang les ya, atau mungkin habis pulang sekolah, biasanya Afif isi kegiatannya dengan apa? Apa? Saya main. Hah? Main sepeda. Oke, main sepeda. Oke, apakah ada lagi yang lain? Main. Main bola. Oke, Main bola. oke main sepeda, kemudian juga main bola gitu ya, Afif ya? Oke, good. Nah, kemudian kalau misalkan main game, kira-kira Afif suka nggak main game? Suka. Suka. Wih, hebat. Suka main game juga. Selain main game, apakah ada lagi yang lain? Apa lagi? Main. Oke, kalau nonton kartun, suka nggak nonton kartun? Nonton. Suka. Suka juga. Oke, biasanya kartun apa yang Afif tonton? Apa? Channel Spiderman. Oh, Spider-Man. Wih, Afif kelihatannya suka sekali dengan Spider-Man ya? Wih, oke. Oke, good. Nah, oke. Nah, di sini kan kakak lihat Afifnya pinter banget ya. Pertama dari apa? Dibuktikan dari pelajaran-pelajaran yang Afif suka di sekolah. Tadi Afif bilang, Afif suka pelajaran matematika. Nah, hebat. Kemudian juga suka bahasa Inggris. Kemudian juga suka olahraga juga nih. Balance ya. Antara pelajaran dan juga kegiatannya balance nih. Kemudian tadi juga di sini Afif bilang juga,
Afif hobinya banyak sekali ya. Tadi ada sepeda, ada main bola gitu ya, kemudian juga ada main game. Nah, ini kan Afif sudah pinter banget. Kakak mau tanya dulu sebelumnya, kira-kira nih, Afif kalau misalkan Kakak ajarin untuk menciptakan game sendiri, kira-kira Afif mau nggak? Mau. Mau ya? Oke, good. Nah, kira-kira nih, Afif kalau misalkan kamu sudah bisa menciptakan game sendiri, kamu ingin menciptakan game yang seperti apa? Mau buat game apa? Tapi suka game apa? Game. Game apa yang main selalu tuh di HP apa? Apa? Hmm. Apa namanya? Misalkan nih Afif sudah bisa main game, mohon maaf, Afif di sini sudah bisa menciptakan game sendiri. Afif ingin menciptakan game yang seperti apa? Mungkin game seperti Spider-Man, atau mungkin game sepeda-sepedaan, atau mungkin game sepak bola? Game sepeda-sepeda. Wih, game sepeda-sepeda ya. Oke, nanti kita ciptakan sendiri ya gamenya Afif ya. Game sepeda, begitu. Good job. Oke, kemudian kakak juga pengen tahu nih, nanti kalau misalkan Afif sudah besar, kira-kira cita-citanya mau jadi apa? Jadi polisi. Jadi polisi, wih hebat, jadi polisi. Oke, kakak doakan ya, semoga nanti Afif bisa menjadi polisi yang hebat, yang bisa membanggakan kedua orang tua juga, dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Gitu. Tapi pertama kita ciptakan game polisi dulu ya. Jadi nanti di sini Afif yang akan menciptakan game polisian, nanti Afif yang menangkap penjahatnya. Gitu ya. Oke, good job. Nah, kemudian sekarang kakak mau ke Bunda dulu. Baik, sebelumnya selamat malam Bunda. Yang sama malam. Baik, kakak izin bertanya nih Bun, yang mendaftarkan Afif, kira-kira yang pertama siapa? Ayahnya. Oh, Bapak, begitu. Ini Bapak apakah kira-kira di rumah Bun? Tadi sedang ada kerja. Oh, begitu, baik. Tapi apakah dari Bunda sendiri juga sudah mengetahui tentang kegiatan di malam hari ini? Ada, udah. Sudah tahu ya, Bapak sempat bercerita ya? Ya. Oke. Kemudian Bunda, kakak izin bertanya, kira-kira apakah dari Bapak dan juga Bunda, mungkin apakah sekarang ini sedang mencari kursus tambahan, terutama kursus di bidang IT untuk Hafif? Untuk Hafif atau bagaimana? Belum terpikir sih. Oke, baik. Mhm. Berarti kemarin Bunda kalau misalkan kakak boleh tahu pertimbangannya, karena apa nih? Kemarin Bapak mendaftarkan Afif di kelas coding. Apa mungkin kan karena lihat dia kan suka menggambar kan. Mhm. Jadi kita coba arahkan si Afif nih dulu ke sana nih kan ada apa ada Zoom nanti malam nih coba diikuti pas ada apa kakaknya mungkin kan selama ini emang kurang mendampingi ya mungkin kurang mendampingi anak mungkin lah jadi apa makanya mungkin agak kurang terarah jadi pas ada kalau kursus-kursus kayak gitu kan ada ikut les ya diikutkan gitu. Oh, oke, baik. Berarti memang tujuannya dari Bapak dan juga Ibu begitu ya, adalah untuk mengarahkan, bakatnya Afif begitu ya, terutama di bidang menggambar, karena di sini Afif suka menggambar begitu ya? Ya. Oke, baik. Kemudian Bunda, nanti nih misalkan Afifnya sudah bergabung di Algorithmics ya, misalkan sudah bergabung dengan Algorithmics, kira-kira apakah nantinya ada harapan khusus untuk Afif nanti setelah mengikuti bimbingannya? Nanti kalau misalnya kita lihat dia berbakat mungkin berminat gitu ya kita lanjutkan ya kalau Mmm, misalnya mhm. kira-kira dia oh kita lihat apa anak-anak itu kan cepat bosan mungkin ya cepat bosan kalau nggak diarahkan tapi kalau kita lihat mungkin dia apa bosan ataupun mungkin tidak berminat ya nanti kita cari apa lain ya gitu. Oke, iya Bunda, mohon maaf maksud Kakak adalah nantinya ketika Afif sudah bergabung, nah nantinya apakah ada harapan nanti setelah Afif bergabung di Algorithmics, apakah nantinya ada harapan khusus setelah nanti mengikuti bimbingannya? Harapan ya karena kan kita kalau udah mengarahkan kalau dia bisa ada bisa minatnya ke situ ya kita bisa berharap dia bisa berlanjut ya berlanjut dan bisa bisa berlanjut untuk apa bisa mengarahkan hobinya itu maksudnya. Mmm, baik. Berarti memang dari, Bapak dan juga Ibu harapannya nanti ketika Afif sudah bergabung, yaitu adalah untuk,
Afif bisa semakin mengembangkan bakatnya begitu ya, kemampuannya juga begitu ya, dan juga tentunya bisa membantu juga untuk, Afifnya makin pintar begitu ya Bunda ya? Ya. Oke, baik. Kemudian, nah nantinya nih Bun, kalau misalkan ternyata Afifnya cocok, semangat juga untuk belajar, apakah nanti dari Bapak Ibu akan mendukung juga untuk Afif diikutkan di kelas lanjutannya? Ya mungkin insya Allah ya, tapi kalau misalnya apa, karena dia ini kan seperti saya bilang kan apa, eh maksudnya kalau belum bisa dilepas, kalau belum didampingi kan, saya takut nanti apa untuk mendampinginya itu, maksudnya apa belum bisa maksimal. Oke. Baik Bunda, sebetulnya kalau untuk pendampingan itu tidak wajib Bunda. Jadi untuk pendampingan itu hanya di kelas percobaannya saja atau kelas pertamanya untuk di malam hari ini. Nantinya ketika sudah mengikuti kelas selanjutannya Bun, tidak perlu didampingi oleh orang tua. Nah, nantinya karena apa, Kak? Karena tentunya nanti sudah akan ada tutor yang mendampingi, tutor yang mengajarkan. Begitu nanti, mungkin kalau misalkan ingin didampingi, nanti untuk pendampingannya hanya sekedar menemani saja, Bunda. Sekedar menemani ataupun nanti untuk, mengatur teknisnya saja. Jadi nanti dalam pembelajarannya sudah akan ada tutornya, seperti itu. Ya. Mhm, oke ya. Baik, kemudian nantinya sedikit saja Bunda, gambaran untuk di kelas lanjutan begitu ya. Nantinya untuk jadwalnya ini sekurang-kurangnya adalah seminggu satu kali. Kira-kira untuk jadwal seminggu satu kali apakah aman untuk Afif? Oh ya aman. Aman ya. Nanti untuk jadwal pun kami ready setiap hari Bunda, Senin sampai hari Minggu, nanti bisa dipilih salah satu saja. Kemudian, nanti untuk pembelajarannya adalah pembelajaran online. Kira-kira untuk pembelajaran online apakah aman untuk Afif dan juga Bunda? Ya insya Allah Baik, aman. insya Allah ya. Baik, kemudian juga nanti untuk pembelajarannya menggunakan laptop, kira-kira apakah diperbolehkan laptop yang digunakan belajar oleh Afif? Bisa, Bisa bisa, ya. Oke, dan juga untuk koneksi internetnya, Bun. Kira-kira apakah aman? aman. Aman ya. Baik. Oke deh kalau begitu. Sekarang Kakak akan memperlihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh Afif. Nah, nama kelasnya apa, Kak? Nama kelasnya adalah kelas digital literasi. Oke. Oh, mohon maaf Bunda, ini tahun ini Afif umurnya masih 6 tahun ya? Iya. Oke, tahunnya masih 6 tahun. Oke. Nah, kalau begitu ini akan Kakak lihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh Afif. Nama kelasnya adalah kelas Coding Night. Nah, oke. Nanti di sini Afif akan belajar apa saja, Kak? Nah, nantinya akan Kakak lihatkan dulu. Kakak izin untuk share screen, Bunda. Nah, oke. Oke, sebentar. Nah, oke. Nantinya kelas yang akan diikuti oleh Afif namanya adalah kelas Coding Night. Nah, ini adalah kelas yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 5 sampai 6 tahun. Tapi nantinya kalau misalkan ternyata kemampuan Afif bagus sekali, Afifnya sudah pinter, nanti pun juga bisa Kakak rekomendasikan untuk masuk di kelas lanjutannya, yaitu adalah di kelas digital literasi. Nanti untuk tingkatannya adalah satu tingkat di atas kelas Coding Night, begitu ya. Nah, tapi sekarang kita coba dulu untuk masuk di kelas Coding Night ya, Afif ya. Nah, nanti di sini Afif akan belajar apa saja, Kak? Tentunya nanti di sini Afif akan belajar coding dan juga desain. Nah, oke. Jadi nanti nama kelasnya adalah kelas Coding Night. Wih, kesatria coding ya. Nah, nanti di sini Afif akan belajar apa saja, Kak? Tentunya, pertama nanti Afif akan belajar dasar-dasar pemrograman, Bunda. Jadi nanti di sini Afif akan belajar coding, begitu. Afif akan belajar coding. Jadi nanti di sini Afif akan belajar untuk menyusun Tapi program, nanti akan menyusun program pengulangan. kenapa yang hewan? Oke, Afif apakah sudah siap untuk belajar? Nah, tapi siap aja. Siap, Nggak tahu. siap, Pak. Oke, Afifnya kalau misalkan belum siap untuk belajar, tidak akan kakak lanjutkan nih. Kakak mau tanya dulu, Afif apakah siap untuk belajar?
Kalau misalkan Afif sudah siap untuk belajar, kakak minta untuk Afifnya fokus dulu. Aja, siap. 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 Siap? Oke ya. Nah, di sini nanti Afif akan belajar dasar-dasar pemrograman. Afif dan juga Bunda nanti Afif akan belajar dasar-dasar pemrograman, kemudian nanti untuk belajar juga untuk menciptakan project, menciptakan kartun, dan juga menciptakan gamenya sendiri. Bahkan pun nanti juga di sini Afif juga akan belajar presentasi. Mempresentasikan apa, Kak? Mempresentasikan hasil dari projectnya. Nah, nanti untuk project-projectnya seperti apa, Kak? Nah, project-projectnya adalah seperti ini. Nah, kakak akan memperlihatkan untuk contoh-contoh projectnya. Nah, nanti Afif akan bisa menciptakan animasi seperti ini. Nah, animasinya seperti apa? Animasinya adalah seperti ini. Ini diciptakan oleh David. Umurnya baru 5 tahun. Nah, kurang lebih hampir sama kayak Afif ya. Di sini nama proyeknya adalah Perjalanan Ikan David. Nah, kira-kira seperti apa, Kak? Nah, seperti ini. Nah, oke, kakak mau tanya dulu nih. Afif, kira-kira tahu nggak ini hewan-hewannya tinggal di mana? Laut. Di laut. Oke, good. Kemudian Afif tahu nggak ini hewan yang bergerak, yang melayang? Ini tahu nggak Afif hewan apa? Yang mana? Melayang. Nah, yang melayang ini Afif tahu nggak hewan apa namanya? Udah laut. Udah laut. Oke, good. Kemudian kalau hewan yang beradu ini nih Afif, Afif tahu nggak ini hewan apa namanya? Nah, Ikan. Ikan, good job. Nah, nanti Afif akan belajar untuk menciptakan ini ya. Nah, nanti Afif akan belajar untuk menciptakan animasi seperti ini. Ataupun animasi seperti ini. Nah, wih. Nanti di sini Afif juga akan belajar untuk bercerita, begitu ya. Menciptakan animasi seperti ini. Nah, nanti kita bisa menciptakan ini dengan belajar Nah, coding dan juga belajar desain seperti itu. menarik. Nah, oke. Sebelumnya kakak mau izin memberikan tes sedikit nih ke Afifnya ya. Oke, nah di sini ada sedikit tes untuk Afif. Pertama, oke, di depan Afif sekarang sudah ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar kesatria coding, kemudian juga di sini ada gambar labirin. Nah, atau jalan yang berlika-liku. Oke, kemudian di sini juga ada kastil ya atau istana. Nah, di sini, Beda gambarnya, gambarnya. oke, oke, Afif di sini diminta untuk membawa pulang kesatria coding kembali ke istananya. Coba bawaan nih, bawaan. Kira-kira caranya bagaimana? Afif boleh gunakan mouse-nya. Afif boleh gunakan Annotate, Bunda. Di layar Zoom-nya itu nanti ada logo Annotate. Nah, Annotate itu seperti apa, Kak? Annotate itu biasanya ada di pojok kiri bawah di layarnya. Biasanya di bagian sini ada logo Annotate di bagian bawah sini. Riza. Di layar, di layar laptop mungkin bisa digerakkan saja mouse-nya. Mouse-nya digerakkan saja di pojok kiri bawah biasanya ada Annotate, logo berwarna hijau biasanya di bawah. Ada nggak, Bunda? Ada. Ada ya. Nah, Nah, itu tinggal diklik saja. mouse mana mouse? Pas ya. Udah diklik. Oke, sudah diklik. Nah, nanti ini juga boleh digunakan untuk Afif belajar juga nih, Bunda. Sekarang Afif coba yuk kita gunakan ini ya, pensilnya seperti ini. Nah, kemudian nanti Afif bisa mencari jalannya nih lewat sini. Oke, Sini, tapi sini. coba yuk. Ini kan nih, mana? jalan nih. Nih kan, ini kan cara panah ini kan. Bawa ke situ. Kemana? Nih, Nah, jalan, ini nih, jalan, kembali ke istananya. jalan ke sini. Kayak mana jalannya? Begini, kayak ini. Hmm, coba yuk. Afif pakai mouse-nya. Nih ya, kayak ini sini nih. Nah, Kayaknya jangan. Bisa tapi pakai ini. Sebelah sini. Ini benar.
Sini. Terus sini. Nah, ini tekan ya. Ini tanda nih ya, tanda panah ini kan. Nah, tekan sini. Ini tekan di sebelah kanan. Ini ya tekan. Mana dia? Ini kan. Iya, tekan ke sini dah. Nah, Tekan terus. Nah, tekan begitu terus. Nggak bisa ini. Oke, baik. Yaudah kalau begitu kakak bantu saja. Ini Oke. biasanya. Ini tangannya nih, ya, ini kan. Nah, pakai ini aja nah. Ini kan, tekan deh. Baik, oke. Nah, ini kakak sembari bantu juga ya. Oke, sekarang Kesatria Afif masuk ke dalam labirinnya. Nah, kita masuk ke dalam labirin. Kemudian nih, kalau menurut Afif, kira-kira kita harus ke atas atau ke bawah? Ke sini apa ke sini? Ke sini bawah. Nah, ini. Coba. Atas atau bawah kira-kira menurut Afif? Bawah. Oke, good. Nah, Afif juga boleh nih gerakin mouse-nya. Kita buat garis-garis pendek seperti ini, Afif. Tuh, kemana lagi? Kemana lagi? Nah, Tunjuk. oke. Tapi Setelah, tunjuk ke mana? setelah kita ke bawah, Ke kemudian mana? kita kira-kira harus kemana nih, Afif? Kita Ke harus ke sini apa ke kiri sini? atau Sini. ke kanan? Putar mana? Ke sini apa ke sana? Ke Sini. kiri. Kiri atau kanan? Kiri. Oke, good. Kita ke kiri, kita naik ke dalam labirinnya, kemudian kita masuk ke dalam Mana? jalan sini. Sini. Nah, kira-kira nih, kita harus ke atas atau ke bawah, Ada Afif? keluar sana. Ke sini apa ke sini? Ke atas apa ke bawah? Atas. Oke, Ke yakin ke bawah. atas? Ke bawah. Oke, kita ke bawah ya, kita turun ke bawah, kemudian kita masuk lagi nih ke belokan sini. Nah, oke, sedikit lagi, Afif. Nah, kemudian di sini kita menemukan jalan lagi nih. Ke Kira-kira kanan. kita harus ke Kita mau atas atau ke bawah? Kita mau ke sini nih, ke sini. Jadi mau mana? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Oke, kita ke kanan ya, kita ke bawah. Oke. Dan berhasil. Di sini Afif sudah berhasil membawa pulang ke Satria Coding ke istananya kembali. Oke. Oke, nah good job Afif. Kemudian, selain tadi Afif sudah berhasil membawa pulang ke istana, kakak mau tanya dulu. Kira-kira di pojok kiri atas sini, nah Afif tahu nggak ini kira-kira bentuk apa? Bentuk bangunan apa tahu nggak Afif? Kanan. Yang mana? Garis. Ini Afif. Afif tahu nggak ini bentuk bangunan apa namanya? Oh ini gambar apa nih? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ini adalah bentuk diamond atau bentuk berlian. Begitu ya. Ini hampir mirip dengan bentuk persegi ya, tapi ini arahnya berbeda, Afif. Nah, karena arahnya ke atas. Itu namanya lah bentuk diamond. Oke, good. Kemudian kalau warnanya, Afif tahu nggak ini warna apa? Kenapa, Pe? Hmm. Warna apa? Yang mana? Ini warna Ini apa? nih. Hijau. Oke, warna hijau. Good. Kalau nomornya nih, nomor tersembunyi di dalam. Afif tahu nggak ini nomor berapa? Angka Nomor, berapa? nomor apa? Hmm? Nomor apa nih? Ini. Enggak, tadi ini angka berapa ini? Oke, Angka Afif tahu nggak? 7. Oke, angka 7, yakin? Nah, kalau angka 7 kan seperti ini, Afif. Nah, ini angka 7. Ada garisnya. Ini angka apa nih? Nah, kalau yang di dalam bentuk diamond ini, Afif tahu nggak nih angka berapa? Ini adalah angka, Berapa? Nggak tahu. Ya nggak ada ininya. nah ini Ada adalah ini. angka Nah, 1, Afif. Nah, ini adalah angka 1 ya. Oke, nah ini kakak minta untuk Afif harus menghafal. Nah, Afif harus mengingat bentuk yang kita jumpai sekarang ini ya. Nah, tadi ini bentuknya bentuk apa Afif namanya? itu apa? Bentuk Daim, Berlian. berlian. diamond atau berlian. Good job. Kemudian warnanya adalah warna 1, mohon maaf, warnanya adalah warna hijau. Kemudian angkanya adalah angka. 1. Oke, good. Nah, nanti Afif harus mengingat ya, karena nanti di akhir akan kakak berikan tes. Kemudian, oke. Oke, di sini Afif harus membantu kembali nih ke Satria Coding untuk melawan naga. Wih, oke. Ini kakak bantu lagi ya. Kira-kira kita harus masuk ke jalan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, Afif? Nah, mana? Masuk mana? Jalan ini apa jalan ini? Kira-kira nomor berapa nih? Ini mau pergi ke sini dah.
Jalan ini. Mana? Nomor berapa? Coba tunjuk, Dua. tunjuk. Dua. Dua. Oke, nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jalan nomor 2. Kita masuk ke dalam, kita naik ke atas, kemudian kita turun. Nah, oke, sekarang Afif coba nih selesaikan sendiri. Nah, kira-kira apakah berhasil untuk menemukan naga di jalan nomor 2? Coba tunjuk mana nomor dua nih? Iya, nomor duanya. Mm-mm. Nah, nah, ini di garis. Lagi. Oke, apakah sudah berhasil menemukan jalannya? Nah, nggak sampai ini. Nah, oke. Ini belum tepat ya jalannya ya. Ini jalannya masih salah nih, Afif. Oke, artinya jalan nomor 2 salah nih, Kak. Nah, Nah, kita berapa artinya harus juga? masuk jalan nomor berapa? 1. Oke, betul. Kita harus masuk jalan nomor 1. Nah, kita masuk ke kita masuk ke dalamnya. Coba nih, Afif, coba kerjakan sekarang. Garis, garis, garis. Tekan, tekan ini ya. Nah, ya, tekan, garis tarik dulu ya, begitu kan. Tekan dulu ke kanan. Terus, terus. Bisa mana lagi? Ya, belok. Oke, good. Oke. Apakah sudah berhasil Afif menemukan naganya? Masuk situ enggak dah? Oke. Dari sini pilih ini. Kan ini dia. Mhm. Pensil. Pakai pensil. Pakai pinggir dia pakai ini. Oke. Apakah sudah berhasil Afif menemukan naganya? Tak berhasil apa belum? Pensil. Oke, berhasil ya. Sudah sampai sini ya? Atau Ya. belum? Ya. Udah. Sudah. Oke. Oke, berhasil. Good job, Afif. Nah, betul ya. Tadi kita harus masuk ke jalan nomor 1, Afif. Nah, kemudian di sini Afif sudah berhasil untuk menemukan naganya. Nah, tapi kita lihat nih, di belakang naga ada harta karun, Afif. Ada suatu bentuk bangunan. Kira-kira Afif tahu nggak ini bentuk apa? Bentuk apa tuh? Bentuk 5. Bentuk 5. Ini adalah bentuk segi. 3. Segi 5. Segi 5 lah. Oke, ini bentuk segi 5. Kemudian kalau warnanya, Afif tahu nggak ini warna apa? Kenapa? Warna apa nih? Ini warna apa nih? Biru terang. Oke, baby blue ya. Bahasa Biru Inggrisnya adalah terang. baby blue atau biru langit, boleh. Kemudian kalau angkanya nih, angka yang ada di dalam, Afif tahu nggak ini angka berapa? 5. Betul, angka 5. Good job. Kemudian kita lihat nih di pojok kiri sini. Di sini ada suatu bentuk. Kira-kira Afif tahu nggak ini bentuk apa? Nih, bentuk apa nih? Yang Bulat. ya. Betul, bentuk lingkaran atau bentuk bulat. Kemudian Lingkaran. kalau warnanya, what color is this, Afif? Ungu. Oke, good job. This is ungu atau purple. This is purple. Oke. Purple. Nah, kemudian kalau angka yang ada di dalam sini, Afif, kira-kira tahu nggak Afif angka berapa? 3. Oke, betul. Wih, hebat Afif. Nah, nanti kakak akan minta. Nah, kakak akan minta untuk Afif mengingat semua bentuk yang kita jumpai sekarang ini ya. Pertama tadi ada bentuk diamond. Warnanya adalah warna hijau. Angkanya adalah angka berapa? Ayo tadi Afif masih kan nggak? Tadi angka berapa? Angka? Angka 5. Bukan yang sebelum. Yang pertama. Yang tadi. 3. Yang lagi satu lagi. Yang pertama tadi Afif adalah angka Ya. 1. Betul. Kemudian di sini ada bentuk segi 5. Warnanya adalah warna biru. Kemudian angkanya adalah angka. Angka berapa? Nah, oke. Kemudian di sini juga tadi ada bentuk apa Afif namanya? Bentuk apa nih? Bentuk Apa tadi? Apa? Bentuk apa nih? Ini bentuk apa? 3. Bukan ini yang. Bulat. Nah, bentuk bulat ya. Bulat Ya. atau lingkaran warnanya adalah warna purple. Kemudian kalau angkanya angka berapa Afif? Angka 3. Oke, betul sekali. Angkanya adalah angka 3. Nanti di akhir akan kakak tes nih, Afif kira-kira masih ingat atau tidak. Nah, kemudian
Kakak akan izin kirimkan link pembelajarannya melalui kolom chat Zoom. Nah, oke. Untuk linknya sudah kakak kirimkan melalui kolom chat. Nah, mungkin boleh tolong untuk dibuka dulu untuk link belajarnya. Nah, nanti ketika sudah berhasil terbuka, boleh tolong untuk di share screen dulu ya. Nanti akan kakak pandu. Oke. Dua satu. Oke. Untuk share screen-nya apakah sudah? Share screen-nya. Ya, ini sembari kakak buatkan untuk kelasnya Afif juga. Oke. Ini udah buka linknya nih. Oke, baik. Kemudian boleh untuk di-share screen dulu, Bunda. Dibagikan layarnya, biar bisa kakak pandu untuk login dan juga passwordnya. Oke, ini untuk share screen akan kakak pandu, Bunda, sebentar. Oke, ini boleh seperti ini. Bunda bisa kembali dulu ke Zoom meeting. Kembali ya. Bunda bisa kembali dulu ke Zoom meeting. Zoom Ya. meeting itu yang ada 2 tampilan layar. Di situ ada layar saya dan juga layarnya Afif. Sudah? Udah. Oke, kemudian Bunda bisa arahkan mouse-nya ke bawah. Nah, Ya. nanti di sana akan ada logo berwarna hijau bertuliskan Ya. share. Sudah? Ya. Itu tinggal Udah. diklik saja. Udah. Kemudian nanti di situ akan muncul banyak layar. Sudah? Udah. Nah, nanti Bunda langsung pilih saja ke browsernya tadi. Apa sih? Yang ke ini ya, yang ke Betul, tadi ada login. Nah, tadi langsung bisa pilih yang login tadi saja. udah sini ya. Kemana kayaknya? Kayaknya. Mana? Tunggu ya, orang share screen nih, jangan ini kan, jangan di sini kan, share screen nih. Share sini ya. Mama. Mhm. Saat ini belum. Tapi ini udah ter-share belum? Oh, belum. Untuk share screen-nya belum berhasil. Belum ya. Ditutup dulu, tutup dulu. Nih. Ini atas. Nih. Nah, sebelah kiri ya. Dah. Share Mhm. screen dua. Klik-klik. Ya, Coba, Pak. Nanti pilih share setelah itu. nih ya. Ya. Tadi belum banyak buka, makanya nggak ada pilih Oh, itu. share. Share. Nah, oke. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Oke, siap. Nah, kemudian untuk Oke. untuk loginnya ini sudah dibuatkan oleh tim CS. Nah, untuk sementara kita loginnya pakai yang ini dulu ya, Afif ya. Nah, oke, ini coba kita ketik ulang dulu Afif di sini. Nah, untuk loginnya yang ini. Nah, kita ketik ulang di sini, Afif. Tuh, si apa tuh? Afif. Kemana? Ini, coba Afif ketik ulang sendiri, coba yuk, Afif ketik ulang sendiri. Oke, Afif, 21. Nah, kemudian untuk passwordnya adalah 7662. 7662. Oke, setelah itu klik login. Nah, ini boleh diklik get it. Ini klik get it boleh Bunda ini.
Klik got it. Good, Ini. good in. Nah, oke. Klik. Oke. Siap, terima kasih. Kemudian ini boleh pilih skip dulu. Nah, oke. Kemudian, oke, kita sudah masuk di pembelajarannya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke level 1 Afif. Nah, sembari akan kakak jelaskan di sini, kita boleh klik yang nomor 1. Klik nomor 1 Afif, boleh? Ada mana? Nah, oke. Di sini Afif yang jalankan sendiri ya. Ya, piano. Oke, jadi oke, di sini Afif akan berperan kembali menjadi kesatria coding. Nah, di sini Afif harus membantu kesatria coding untuk mengambil bendera. Nah, benderanya ada di mana Afif? Benderanya ada di sini. Nah, cara Ini untuk menggerakkan benderanya Ini bagaimana, dari Kak? sini, dari sini. Nah, Nah, cara untuk menggerakkan benderanya bagaimana, Kak? Di sini Afif bisa pilih. Di bawahnya Afif ada 3 anak panah. Nah, pertama ada yang ke kiri, ini ke kanan, dan juga ke atas. atas atau Nah, oleh atas ini tekan. oke. Nah, ini mau kemana ada? Kira-kira caranya bagaimana nih, Afif? Tas. Untuk Afif bisa mengambil benderanya. Tekan Nah, yang gitu, coba. tekan klik gitu. Nah, mana lagi? Nah, Usung oke. lagi. Samping. Ke samping, Nah, samping. oke. Coba Afif gerakan sendiri Nah, coba. ya, dah. Usung mana lagi? Ke Oke, atas. good. Tekan dulu. Bagus. Ya, habis itu Samping. tekan lagi. Oke, good. Oke. Tak kuat kali. Oke, kliknya klik kiri saja, Afif. Nah, oke, good. Congratulations, Afif. Klik continue setelah itu. Klik situ di merah tuh, klik di merah. Nah, tekan. Ya, Oke, jangan kuat kali. klik kiri saja, Afif. Tekan. Ya. Nah, klik continue. Selain. Oke, gak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, Afif. Dah. Nah, oke. Sekarang benderanya ada di mana nih, Afif? Nah, Ini, coba yuk kita ambil yuk. Nah, nah, ini sini tekannya. Mana ada tuh? Ada nih. Sini. Nah, tekan tuh. Pelan saja. Ya, sikit-sikit dah. Tekan lagi. Ya, itu Bawah. bawah mana? Bawah mana? oke. Nah, Eh. nah. Dah, habis itu. Bawah. Ya, kan ini. Habis itu. Samping. Oke, tekan lagi. Oke. Samping kanan atau samping kiri, Afif, kira-kira? Pelan-pelan tekannya. Ayo. Ini apa? Oh, jalan. Jangan ini tekan di sini, tekan itu jangan kuat kali. Ya, ada keluar. Benar. Nah, kan udah keluar apa-apa tuh. Nah, sini tuh. Pelan tekan. Nah, kan itu kan. Nah, Oh, udah. nah, tekan lagi. Tekan Nah, lagi. oke. Sekali lagi, Afif. Nah, oke. Berhasil. Good job, Afif. Ini merahnya. Kita klik continue lagi, boleh. Nah, kan pelan-pelan gitu. Nah, Nah, kita oke. Sekarang benderanya ada di ini mana ada. nih, Afif? Nah, benderanya ada di mana nih? Coba yuk kita ambil dulu yuk. Coba Tekan kita panahnya, ambil. tekan panah. Kemana Pertama kita panahnya? kemana kita harus? Tekan panahnya. Ah, Ke kita sini apa pertama ke harus sana? kemana nih? Sini. Kemana? Ke sini apa ke sana? Ini bendera. Kemana? Ke sini apa ke sini? Oh. Nah, oh nggak bisa situ dah, hari keliling kan. Oke, pertama kita harus ke kanan Udah dulu, bodoh. Afif. Nah, kita harus ke kanan dulu. Oh, benar. Kita ada betul apa yang bilang tadi. Jatuh. Tekan yang Pak Lin tekan. Nah, sekarang Nah, oke. Setelah itu kita kemana? Betul. Setelah itu kita kemana, Afif? Kita harus ke atas. Nah, oke. Kita ke Pak Lin atas. ini bergeser ini tanda pandangnya dah. Oke, good. Nah, setelah itu kita harus kemana nih, Afif? Nah, betul. Kita ke kiri. Wah, Afifnya udah jago nih. Oke, good. Sekali lagi, Afif. Ini jangan kuat kali bergeser. Nah, Nah, kali oke. tekannya, pelan-pelan aja tekannya. Nah, oke. Nah, good. Setelah Oh, itu kita kemana? bagus. Oke, kita ke bawah. Nah, betul. Habis itu kita kemana lagi, Afif? Nah, oke. Setelah itu kita kemana lagi setelah itu?
Nah, oke, sedikit lagi Afif, almost there. Oke, kita harus ke. Oke. Oke, nggak apa-apa Afif, kita pelan-pelan aja. Klik continue. Tapi Afifnya udah jago kok ini. Kan cuma kali tekan Afifnya, ini. oke nggak apa-apa Afif harus lebih berani aja ya. Dah, kan? Oke, Nah, kan? sekarang benderanya ada di mana Afif? Nah, kemana dia? Benderanya ada di mana ya? Coba yuk kita cari dulu. Ini ya. Nah, oke betul. Kita harus ke. Kuat-kuat kali. Nyoba buat kali. Oke. Kan ada panahnya. Awas. Wacah, wacah. Kan ada hilang karena panah tu. Oke, ini boleh di. Oke, sebentar. Ini mungkin boleh di double klik. Ini boleh di double klik saja Bunda. Di double klik saja. Apa lagi ni? Ayo, wacah. Oh, gini dah. Nah, oke. Tak kuat kali. Dia. Tanya kau kuat kali. Tanya. Apip lah. Apip terus. Nah, gitu dia kan. Nah, kan. Tak kuat kali. Nah, pertama kita harus ke bawah dulu, Afif. Untuk tanda panah ke bawah yang mana ya? Panahnya. Nah, betul. Setelah itu kita kemana lagi, Afif? Kita harus ke kanan. Nah, betul. Sedikit lagi, Afif. Nah, oke, good. Setelah itu kita kemana ini? Kita harus ke. Nah, betul. Kita ke kanan lagi. Betul. Sedikit lagi. Oke. Setelah itu kemana, Afif? Kita harus ke. Oke, ke bawah. Betul. Oke, good job. Kemudian klik continue lagi. Congrats, Afif. Klik continue boleh? Oke, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Wah, sekarang benderanya semakin jauh lagi. Kira-kira ada di mana ya benderanya ya? Nah, oke. Sekarang coba kita ambil yuk. Kita pelan-pelan. Kita harus kemana dulu? Pertama, kita harus ke, betul, kita ke kanan. Oke, setelah itu kita kemana, Afif? Nah, betul, ke bawah. Setelah itu kemana lagi, Afif? Nah, oke, betul. Nah, setelah itu kita kemana lagi? Nah, oke, betul. Setelah itu kita kemana lagi nih, Afif? Wah, nggak bisa kalau lurus. Nah, artinya kita harus kemana ini? Betul, ke bawah. Oke, setelah itu kita kemana, Afif? Setelah itu kita harus, oh, kita ke atas. Nah, kita harus turun lagi ke bawah, Afif. Kita harus turun lagi ke bawah. Setelah itu kita kemana, Afif, di sini? Nah, oke, sedikit lagi. Nah, oke, continue. Congratulations, Afif. Klik continue. Nah, oke, good. Setelah itu kita, nah, wah, sekarang benderanya semakin jauh lagi, Afif. Kira-kira di mana ya benderanya ya? Coba yuk kita ambil yuk. Gak mana. Oke, pertama kita harus ke kanan dulu, Afif. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, Afif. Kita ke kanan dulu. Oke, bagus. Setelah itu kita kemana? Coba, kita kemana, Afif? Nah, betul. Kita turun ke bawah. Nah, oke. Setelah itu kita kemana, Afif? Oke, kita harus ke kiri ya. Nah, kita harus ke kiri, Afif, bukan ke kanan. Nah, oke. Nah, bagus. Setelah itu kita kemana lagi, Afif? Mana mana kerja apa sekarang? Malam Jumat aku kayak buat jalan. Cik jam pula. Mana ada? Ini ada. Ini kau pergi ambil apa ada? Mana ada? Ih, ini
Oke, wih, oke berhasil. Good job. Oke, berhasil. Continue. Nah, sekarang nih, wih. Kakak mau tes dulu nih. Tadi kan Afif di Oh, boleh. awal sudah ya. Kita tadi mengenal beberapa bentuk bangunan. Tadi yang pertama Afif, ini tadi bentuknya bentuk apa namanya? Ya, Hmm, bulat. bulat. Bulat, betul. Kemudian kalau warnanya Afif, tadi warna apa ya? Ungu. Betul, warna ungu. Atau bahasa Inggrisnya adalah warna Purple. purple ya. Kecap. Kemudian kalau tadi angkanya, ayo Afif masih inget nggak angka berapa tadi? Berapa sih itu tadi? Angka 3. Betul, angka 3. Kecap, pinter. Nah, sekarang coba kita klik dulu, kita isi angka 3 di sini Afif. Sudah, coba kita klik di sini. Di sini ada kolom ya, kita klik dulu. Tekan. Ya. Diklik saja. Kemudian Afif pilih angka berapa tadi ya? Kalau pas titik 3 mana 3? Mana 3? Oke, nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Nah, oke sudah ya. Kecap Afif. Kita move ke gambar berikutnya. Nah, kalau tadi ini gambar apa Afif namanya? Apa tadi? Ini adalah gambar segi. 3. Segi. 4. Hmm. Nah, oke, segi 5. Oke. Kemudian, tadi kalau warnanya warna apa, Afif? Biru. Betul sekali, warnanya adalah warna biru. Kemudian, kalau angkanya, wih, tadi angka yang tersembunyi ada angka berapa ya? 5. Betul, angka 5. Sekarang kita coba klik, kita isi dengan angka 5. Tekan Oke, dulu. Tekan dulu. diklik dulu di kolomnya, kita klik. Nah, itu 5. Ya. Nah, oke. Nah, sudah ya, kita tulis dengan angka 5. Betul. Kemudian kita move ke bentuk selanjutnya, Afif, di bentuk terakhir. Wih, ini tadi bentuk apa, Afif, namanya? Segi 4. Ini adalah bentuk ber berli Nah, bentuk berlian namanya. Ini adalah bentuk berlian atau bahasa Inggrisnya adalah bentuk diamond. Oke. Kemudian kalau warnanya Afif, ini tahu nggak ini warna apa? hijau. Betul, warna hijau. Good. Kemudian tadi kalau angkanya Afif. Afif tahu nggak ini angka berapa tadi di sini? Enggak. Tadi di awal angka berapa masih inget nggak? Yang pertama tadi, berapa? Yang pertama tadi, yang kayak angka 7 tuh, berapa? 1. Nah, Nah, oke. Di sini tulis angka 1. Oke, sudah. Oke, good job. Sekarang kita coba cek dulu ya. Di pojok kanan atas ini ada gambar checklist warna hijau. Ini kemungkinan ketutupan sama layar zoom-nya. Ini kita coba checklist dulu apakah sudah sesuai. Oke, mungkin bisa dibantu oleh Bunda. Nah, oke. Wah, ternyata ada yang salah, Afif. Kira-kira yang salah ada di mana ya? Coba kita cek dulu. ini ditekan nih, tekan 2 kali nih. Ini salah nih, bukan 51. Berapa tadi? 5. Nah, Nah, berarti angka satunya harus di. ditekan lagi. Udah hapus nih hapus. Nih, dah sekali aja dah. Nah, kita coba cek lagi. Kita 5. Mana 5? Ya. Nah, oke, kita coba cek lagi, Afif. Di sini nih, kita coba cek. Nah, apakah sudah sesuai? Nah, oke, correct, good. Ini angkanya sudah betul semua. Tadi juga bentuk bangunannya juga sudah sesuai. Warnanya juga sudah betul, Afif. Good job. Kakak berikan aplaus ya buat Afif. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu nih sama Afif. Afif kira-kira apakah paham dengan pembelajarannya tadi? Kita mengenal arah, belajar untuk menggunakan mouse, belajar mengingat juga, melatih memori. Kira-kira Afif apakah mengerti?
Ngerti ini nih, belajar nih warna. Mengerti? Oke, good. Kemudian kira-kira Afif suka nggak dengan pembelajaran seperti ini tadi? Suka tadi main game. Suka. Nah, oke. Nah, kemudian kalau misalkan Afif suka nih, kira-kira Afif apakah nantinya mau belajar lagi? Mau. Nah, oke, good job Afif. Nah, kemudian kakak mau tanya ke Bunda dulu nih. Kalau dari Bunda, apakah ada tanggapan Bun mengenai pembelajaran ataupun sesi praktikal yang tadi baru saja diikuti oleh Afif? Mungkin agak susah waktu di penggunaan komputernya ya, karena kan ini pakai laptop nih kan, jadi kan Mhm. nggak pakai mouse tadi, langsung cuma jari, jadi nanti agak susah menggerakkannya. Dia kan belum Oh, oke. biasa memakai laptop ya. Oke, baik. Tapi apakah kalau di rumah biasanya ada mouse-nya, Bunda? Ada mouse-nya. Oh, oke, baik. Pakai ini. Ya. Nah, oke, baik. Nah, nanti mungkin untuk ke depannya bisa gunakan mouse saja ya, Bunda ya. Biar nanti dalam pembelajarannya pun Afifnya lebih praktis lagi. Iya. Begitu. Oke, tapi apakah ada lagi Bunda mungkin tanggapannya mengenai pembelajaran yang tadi baru saja diikuti oleh Afif? Hmm, apa ya? Kayaknya Mhm. apa ya, karena dia memang kalau yang game-game itu kan udah sering di apa dimainkan, ada pernah dimainkan. Dia memang jarang juga main game karena nggak kasih HP kan. Mungkin agak sedikit susah tuh penggunaan komputer tadi ya. Oke. Iya. Baik, oke. Kalau begitu kakak izin untuk memberikan feedback ya, Bunda ya. Jadi Bunda tadi dalam pembelajarannya bukan bermain game ya, Bunda ya. Tapi memang untuk pembelajarannya dikemas seperti tadi, Bunda. Dikemas dengan konsep storytelling atau bercerita. Nah, begitu. Nah, tadi dalam pembelajarannya Afif belajar apa saja, Kak? Tentunya tadi Afif belajar untuk menentukan arah. Betul ya? Tadi Afif harus ke atas, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Begitu ya. Kemudian juga betul Bunda, tadi di sini Afif pun juga belajar untuk melatih kemampuan motoriknya Afif. Atau kemampuan untuk menggerakkan mouse-nya. Begitu ya. Mau. Nah, dan juga yang terakhir, nah tadi terakhir Afif belajar apa? Tadi Afif di sini belajar untuk melatih memory blocks atau melatih kemampuan memorinya, Bunda. Seperti itu. Nah, kemudian Kakak izin untuk memberikan feedback ke Afif ya. Kalau menurut Kakak di sini Afifnya sudah bagus, Bunda. Yang pertama adalah dari kemampuan problem solvingnya atau pemecahan masalahnya Afif sudah bagus begitu. Afif sudah mengerti harus seperti apa, bagaimana cara penyelesaiannya, begitu Afif sudah mengerti. Kemudian juga secara logika codingnya atau pemahamannya Apa? itu. Kan. Nah, atau logika codingnya pun juga sudah bagus. Tadi dalam penentuan arahnya Afif sudah bagus. Ini. Tapi memang yang harus dilatih kembali adalah kemampuan motoriknya Afif atau dalam penggunaan mouse-nya. Begitu. Nanti tinggal dilatih saja. Nah, atau tinggal dibiasakan seperti itu. Oke, sebelum Kakak lanjutkan, kira-kira apakah ada tanggapan lagi atau mungkin pertanyaan begitu? Kayaknya udah ya. Belum? Oke, dari Afifnya apakah ada pertanyaan? Itu tanya apa? Hmm? Susah. Susah apa enggak? Enggak. Enggak ya? Oke, Afif suka ya dengan pembelajarannya ya? Semangat ya? Biar nanti Afifnya makin pinter ya. Bahkan nanti Afif juga bisa mengerjakan proyek-proyek yang lain. Bisa menciptakan gamenya sendiri Afif. Mau nanti? Mau Pak gamenya? Mau. Mau ya? Oke, good. Nah sekarang ini kakak izin untuk stop share dulu. Ini akan kakak izin untuk stop share. Kemudian kakak akan menjelaskan sebetulnya algoritmik ini apa kak? Nah, oke, kakak izin untuk share screen kembali. Kok besar? Nah, oke, baik. Sekarang akan kakak jelaskan dulu ya, Bunda ya. Sebetulnya algoritmik ini apa? Nah, sebetulnya algoritmik ini merupakan sekolah IT yang dimana basisnya adalah internasional. Nah, artinya apa, Kak? Artinya algoritmik ini sudah tersebar di banyak negara, bukan cuman di Indonesia aja. Oke, mungkin Bunda boleh agak duduknya sedikit ke tengah begitu biar komunikasinya bisa lebih lancar juga. Ya. Nah, oke, baik. Dan di sini fokus utamanya apa, Kak?
Tentunya fokus utamanya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak, Bunda. Nah, yang di mana di sini kelas yang paling kecil adalah di umur 5 tahun. Nah, kemudian di sini fokus utamanya apa, Kak? Yaitu adalah untuk mengarahkan penggunaan gadget anak. Yang di mana ini menjadi banyak sekali keresahan orang tua di Indonesia, yaitu adalah anak-anaknya. Kebanyakan main game begitu ya. Di sana tidak ada manfaatnya. Nah, di sini akan kami arahkan Bunda, biar Afifnya lebih produktif lagi, biar lebih bijak lagi dalam penggunaan gadgetnya, yaitu adalah belajar coding dan juga desain. Nah, kemudian manfaatnya apa Kak untuk Afif di masa sekarang ini? Tentunya akan mampu mengembangkan logika berpikir. Karena nantinya di sini Afif akan belajar untuk menyusun program, menyelesaikan proyeknya, nanti pun juga tentunya akan mampu meningkatkan kemampuan problem solving atau mampu meningkatkan kemampuan untuk Afif bisa menyelesaikan masalah ataupun proyeknya sendiri. Kemudian pun nanti yang diciptakan adalah game dan juga animasi sendiri. Artinya apa Kak? Akan mampu mengembangkan kreativitasnya Afif juga. Yang tentu artinya apa Kak? Tentunya ini akan berdampak juga di dalam Afif belajar di sekolah. Nantinya dalam penyerapan ilmu-ilmunya akan lebih mudah lagi. Karena tentunya Afif sudah terbiasa untuk menyusun program dan juga menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian kira-kira Kak, algoritmik sudah tersebar di berapa negara? Kami sudah tersebar di 90 negara. Dengan headquarter-nya atau kantor pusatnya ada di negara Dubai atau di Uni Emirat Arab untuk kantor pusat kami. Kemudian kalau untuk di Indonesia kantor pusatnya ada di mana Kak? Kalau untuk di Indonesia kantor pusat kami ada di Jakarta Pusat. Nah, kemudian kami juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain secara global. Kemudian kami juga sudah meluluskan lebih dari 1.100.000 anak-anak. Nah, yang artinya angkanya pun juga akan terus bertambah. Jadi Bunda dan juga Afif di luar sana sudah banyak sekali murid-murid kami yang umurnya sama seperti Afif. Umur 5 tahun, umur 6 tahun begitu ya. Yang sudah berhasil untuk menciptakan gamenya sendiri. Begitu, menciptakan game ataupun kartunnya sendiri. Nah, biar nanti Afifnya makin pinter juga. Karena sudah bisa menciptakan game dan juga animasinya sendiri. Kemudian kenapa nih Kak banyak orang tua yang memilih algorithmics? Karena tentunya dari kurikulumnya Bunda. Kurikulumnya ini merupakan kurikulum internasional. Artinya apa? Kualitas kami merupakan kualitas internasional. Yang didapatkan adalah kualitas internasional. Nah, yang artinya apa juga Kak? Nantinya yang dipelajari Afif ini sama di 90 negara lainnya. Dan juga tentunya dalam pengembangan kurikulumnya sudah dikembangkan oleh tim pendidik dan juga psikolog. Kemudian, dalam pembelajarannya Kakak jamin Afif tidak akan bosan. Karena apa, Kak? Karena nanti di sini Afif akan belajar untuk menciptakan game ataupun animasinya sendiri yang tentunya apa, Kak? Dekat dengan anak-anak dan juga anak-anak sukai. Nah, kemudian dalam pembelajarannya pun akan full praktek, yaitu adalah 80%-nya praktek. Nah, artinya apa, Kak? Kelasnya akan lebih banyak prakteknya. Tapi tentunya tetap akan didampingi oleh mentor. Nah, untuk porsi mentornya adalah 20%. Nah, jadi tentu tetap akan didampingi oleh mentor. Bunda juga tidak perlu khawatir. Kemudian juga ini di nomor 4 nih. Nah, ini juga salah satu yang menjadi keresahan banyak orang tua Indonesia. Kak, kalau misalkan anak saya belum terbiasa menggunakan laptop bagaimana? Nah, tidak apa-apa, Bun. Nah, nanti di sini juga akan menggunakan pendekatan individu. Nah, seperti tadi ya, kan Afif tadi belum terbiasa nih untuk menggunakan laptopnya. Nanti tidak apa-apa, kita akan belajar dari nol lagi ya. Sampai nanti Afifnya betul-betul bisa. Sampai nanti Afifnya betul-betul jago. Begitu. Tekan sebelah kanan ini. Nah, oke. Kemudian, nah untuk metode belajarnya bagaimana Kak? Bagaimana Bun? Ya, lagi belajar main mouse dia. Oke, baik, nggak apa-apa. Belum pensil. Ya, nanti. Nanti ya. Nah, oke. Kemudian nanti dalam pembelajarannya bagaimana? Untuk pembelajarannya adalah online. Kemudian nanti juga di sini Afif akan diberikan akses untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, bukan cuma dari Indonesia aja, tapi yang ada di Malaysia, yang ada di Arab, yang ada di Jepang bahkan.
Nah, kemudian yang paling utama Bunda, nanti Afif akan diberikan laboratorium eksklusif untuk pembuatan game dan juga animasi sendiri yang bisa diakses kapan saja. Kemudian, nah untuk jalur pendidikannya, karena kami merupakan sekolah, artinya apa Kak? Akan ada tingkatannya. Nah tadi yang pertama berdasarkan kemampuan Afif, ini kakak rekomendasikan untuk masuk di kelas coding night dulu nih. Nah di kelas awal dulu ya. Jadi di kelas coding night ini nanti Afif akan belajar desain, belajar coding begitu ya, belajar memory blocks, belajar untuk melatih logika juga di sini. Nah, baru setelah itu, setelah dari kelas coding night ini, Afif akan bisa masuk di kelas digital literasi. Nah, nanti di sini kita fokusnya akan belajar desain dan juga coding, Afif. Nah, nanti untuk hasil yang diciptakan pun akan meningkat, begitu, akan lebih bagus lagi. Dan juga seterusnya. Nah, oke. Kira-kira dulu dari penjelasan jalur pendidikannya, apakah ada pertanyaan dulu, Bun? Ya, enggak kayaknya udah jelas. Oke, baik. Nah, kemudian nanti untuk satu kurikulumnya di kelas coding night ini akan ada satu kurikulum atau dalam modul coding night ini akan ada satu kurikulum yang jumlahnya adalah 32 pertemuan. Artinya apa, Kak? Jadi, untuk satu kurikulumnya akan ada 32 pertemuan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Oke, aman ya. Nah, kemudian untuk silabus belajarnya Kak, kira-kira bagaimana? Nah, untuk silabus belajarnya adalah seperti ini, Bunda. Nah, nanti di sini untuk pembelajarannya pun juga sudah tersistematis. Jadi nanti untuk setiap pertemuan sudah akan dijadwalkan akan belajar apa, proyeknya nanti apa saja, begitu ya. Nah, sampai nanti di modul terakhir, yaitu adalah di modul ke-8, nanti di sini Afif akan menciptakan proyek pamungkasnya. Nah, nanti pun ketika sudah berhasil untuk menciptakan proyek, Afif pun juga akan belajar presentasi. Nah, nanti juga tentunya akan mampu meningkatkan kemampuan soft skill-nya Afif. Nanti Afif akan lebih berani berbicara, lebih berani public speaking juga. Nanti presentasinya adalah di depan teman-temannya Afif yang umurnya sama, 5 sampai 6 tahun. Seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu, Bun, mengenai silabus pembelajarannya? Ya, jelas. Sudah? Oke, baik. Kemudian akan kakak lihatkan untuk proyeknya. Nah, Ya, nanti proyek yang nanti akan diciptakan oleh Afif sendiri di Hmm. kelasnya adalah seperti ini, Bunda. Nah, oke. Nanti Afif akan belajar menciptakan ini. Wih, kebayang ya Afif ya. Afif umurnya baru 6 tahun, tapi sudah bisa menciptakan animasi sebagus ini. Yang dimana orang dewasa saja belum tentu bisa. Di sini Afif sudah bisa menciptakan sendiri. Nah, tentunya juga apa, Kak? Tentunya ini pun juga tentunya akan bisa mempersiapkan Afif untuk bisa bersaing di era modern ini, Bunda. Karena zaman sekarang, salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan adalah keahlian IT atau keahlian coding. Nah, itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Kemudian pun di sini kami juga memfasilitasi apabila Afifnya ingin ikut lomba. Misalkan nih ada lomba coding atau lomba animasi. Nanti Afif bisa ikut. Bahkan pun nanti Afif juga bisa menjadi juara. Seperti siapa Kak? Seperti Prince. Nah Prince ini umurnya baru 9 tahun. Dari Jawa Barat. Juara satu pengembangan game Roblox. Menciptakan game Robloxnya sendiri. Dan mendapatkan dana tabungan pendidikan sebesar 5.500.000. Wih, lumayan banget ya Afif ya. Nanti pun Afif kalau misalkan tertarik untuk ikut lomba, nanti bisa nih kakak daftarkan di kelas kompetisi. Seperti itu. Nah, kemudian adalah mengenai format belajarnya. Kira-kira dulu nih, kalau dari Bunda dan juga Afif, prefernya ada di kelas mana? Di kelas grup atau di kelas private? Mm-mm. Kira-kira dulu nih, kalau misalkan dari Bunda, prefernya Afif ada di kelas yang mana? Di kelas grup atau di kelas private? Atau mungkin kalau dari Afif nih, Afif lebih suka belajar sendiri atau belajar yang ada teman-temannya? Nggak mau kawan-kawan apa sendiri-sendiri belajarnya. kawan-kawan. Sama Kawan-kawan. teman-teman, oke boleh. Good. Nah, nanti kalau di kelas grup, nantinya
murid-muridnya itu maksimalnya ada di 7 anak-anak. Nah, jadi nanti maksimalnya adalah 7 orang, kemudian nanti bimbingannya adalah seminggu 1 kali, kemudian pun nanti kalau di kelas grup ini, Afif akan belajar presentasi di depan teman-teman yang lain. Wih, begitu ya. Dan kemudian pun nanti dalam pembelajarannya pun juga akan bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Kemudian tapi tentunya akan ada mentor yang mendampingi. Nah, kemudian kalau untuk kelas grup ini, bimbingannya seminggu 1 kali. Nah, kemudian untuk jadwalnya bagaimana, Kak? Nah, untuk jadwalnya adalah seperti ini, Bunda. Nah, untuk jadwal adalah seperti ini. Oke, nah sebentar. Nah, oke. Untuk sementara di kelasnya Afif, di kelas Kodingnat ini baru tersedia 1 jadwal. Nah, tapi nanti akan terus kami update setiap minggunya untuk jadwal-jadwal baru. Jadi nanti untuk jadwal-jadwal baru akan terus kami update setiap minggu. Nah, kira-kira dulu saja, kalau misalkan setiap hari Kamis jam 4 sore, Afifnya bisa tidak? Kamis jam 4 sore. Afif, ini mohon maaf ke-mute suaranya. Afif, mohon maaf, suaranya ke-mute. Bisa hari Kamis? Ya, Kenapa? les. Oh, pilih les. Oke, baik. Kalau misalkan dari Afif dan juga Bunda sendiri nih, kira-kira prefernya ada di hari apa? Kalau misalkan mau bimbingan, kira-kira mau di hari apa? Hari Jumat oleh. Oke, hari Jumat, kira-kira mau di jam berapa? Kenapa? Terus, Habis maghrib, kan? Habis maghrib. boleh. Oke, habis maghrib kakak buatkan jam 7 malam, seperti hari ini. Setengah 8, kan? Oh, kalau untuk, Bunda mohon maaf kalau untuk jamnya, kami baru bisanya di angka-angka bulat seperti jam 7, jam 6, begitu. Oh, jam berapa sih? Jam 7 mungkin? Jam 7. Jam 8. 7 di Aceh lagi maghrib. Oh, jam 7 baru maghrib. Oke. Bunda sebetulnya tidak masalah juga kalau untuk jadwalnya. Jadi, nantinya tentu kami akan memfasilitasi anak-anak dengan jeda istirahat. Nah, nanti untuk jeda istirahatnya ini adalah 10 sampai 15 menit. Nah, nanti pun dalam pembelajaran tidak akan memotong. Jadi, nanti ketika anak-anak istirahat ataupun sholat begitu ya, nanti tidak akan memakan waktu pembelajarannya. Jadi nanti tetap anak-anak akan diberikan jeda untuk istirahat juga. 10 sampai 15 menit biasanya. Ya, boleh pukul 7. Jam 7 ya. Baik, ini jam 7, Jumat jam 7 malam. Ini sudah kakak masukkan ke dalam catatan. Nanti akan kakak buatkan untuk kelasnya. Jumat jam 7 malam. Oke, siap. Kemudian, nah, oke, kalau untuk di weekend kira-kira Bunda prefer nggak? Maksudnya kalau untuk bimbingan di hari Sabtu Minggu, bagaimana? Minggu. Sabtu Minggu takut nggak bisa. Oke, Sabtu Minggu berarti takut tidak bisa ya. Berarti memang prefernya ada di hari Jumat ya, Bunda ya? Oke, baik, tidak apa-apa. Nanti bisa kakak buatkan untuk jadwalnya. Nah, kemudian nanti gambaran kelasnya Kak, kira-kira bagaimana? Nah, kita lihat Afif. Nah, ini kebetulan untuk contohnya adalah di kelas grup. Wih, ini di kelasnya Afif nanti nih. Di kelas Coding Night ini maksimalnya adalah 6 sampai 7 anak-anak. Kemudian nanti bimbingannya adalah berdurasi 45 menit saja, begitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada satu mentor yang mendampingi seperti ini, begitu. Nah, kemudian contohnya lagi seperti apa, Kak? Contohnya adalah seperti ini. Wih, ini teman-teman Afif semua nih umurnya sama. Di umur 5 sampai 6 tahun. Gitu. Nah, oke.
Oke, sebelum Kakak lanjutkan kembali, Kakak izin bertanya dulu. Kira-kira dari sesi pembelajaran, kemudian dari juga sesi praktikal yang diikuti oleh Afif, dan juga penjelasan silabus dan juga format belajarnya. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dan juga harapan dari Bunda mengenai pembelajaran codingnya? Kayaknya udah ya. Oke, berarti sudah sesuai semua begitu ya dengan metode belajarnya, silabusnya sudah sesuai dengan harapan Bunda? Sudah. Oke, baik. Kemudian pun juga Afifnya semangat ya, Afif ya, untuk belajar ya, menciptakan kartun dan juga game sendiri ya, semangat ya. Oke, baik. Dan ini pun Kakak juga bisa berikan kesimpulan untuk Bunda, untuk Afif ini, Bunda, yaitu adalah Afifnya di sini sudah bagus sekali begitu, dalam pembelajarannya sudah bagus, kemampuan logika berpikir yang bagus, problem solving-nya juga bagus begitu ya. Tapi nanti hanya perlu ditingkatkan kembali adalah kemampuan motoriknya atau kemampuan untuk menggunakan mouse-nya. Dan juga tadi ya untuk problem solving-nya mungkin Afif harus sedikit lebih hati-hati, lebih pelan-pelan lagi, oke? Nah, oke. Dan juga di sini Afif prefer-nya adalah di kelas grup ya, Bunda ya? Bunda pun juga cocok untuk di kelas grup? Eh, apa? Memang kalau lebih fokus dia yang individual ya. Oke. Tapi itulah karena belum kita coba yang di kelas grupnya ya. Belum. Oke. Oke, baik. Nah, nantinya pun Bun, bisa dicoba dulu. Kalau misalkan mau di kelas grup dulu, terus kemudian nanti mau di-upgrade di kelas private juga bisa sekali. Nah, oke. Dan di sini pun Afif juga sudah berhak untuk mendapatkan harga special price ya, karena sudah mengikuti trial class-nya dengan baik. Nantinya kalau misalkan Bunda ada pertanyaan mengenai hal apapun, mengenai diskon, mengenai fitur, boleh sekali untuk ditanyakan, begitu. Nah, oke, pertama adalah di kelas grup ya, Bunda ya. Nah, ini adalah kelas grup, biaya di kelas grup. Dan khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus, nantinya Bunda akan mendapatkan 1 bulan pembelajaran gratis. Maksudnya bagaimana, Kak? Jadi nanti untuk setiap paket yang diambil akan ada 1 bulan pembelajaran gratis. Misalkan, contohnya adalah di kelas basic. Di kelas basic ini Bunda, yaitu ada 16 pelajaran atau setengah kurikulum. Untuk satu kurikulumnya itu berjumlah 32 pelajaran. Nah, khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus ini, yang didapatkan adalah 20 pelajaran. Karena ada 1 bulan pembelajaran gratis. Nah, untuk benefitnya apa saja, Kak? Benefit yang pertama, di sini Bunda akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Maksudnya bagaimana? Misalkan Bunda ingin mengetahui hasil belajar, evaluasinya Afif di kelas bagaimana? Nah, nanti Bunda akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor secara gratis di luar bimbingan. Kemudian, untuk recording pembelajaran, akses ke komunitas global, nanti untuk semua paket yang diambil akan mendapatkan. Kemudian, kalau misalkan nih, Kak Afifnya mau belajar satu kurikulum full, ambilnya yang mana? Ambilnya adalah di kelas yang expert. Nah, nanti di sini akan selesai satu kurikulum ditambah 4 pelajaran tambahan di modul berikutnya. Jadi nanti Afif sudah bisa masuk di kelas digital literasi atau di kelas lanjutannya. Nah, nanti pun dalam kelas digital literasi di Bunda tentunya pembelajarannya akan meningkat sesuai dengan kemampuan dan juga umurnya Afif. Nah, kemudian benefitnya apa saja, Kak? Tentunya benefitnya lebih banyak lagi, Bunda. Akan mendapatkan 10 kali konsultasi dan juga karena sudah menyelesaikan satu kurikulum, akan mendapatkan satu sertifikat internasional dan juga sudah berhak untuk mengikuti kompetisi internal yang ada di Algorithmics. Karena dari kemampuan sudah bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Kemudian, nah kalau misalkan nih, Afifnya ingin ikut 2 kurikulum, Kak. Langsung di kelas digital literasi juga, kira-kira bagaimana? Ambilnya adalah di kelas yang profesional. Nah, karena apa, Kak? Karena di sini nanti yang didapatkan adalah 2 kurikulum plus dengan 1 bulan pembelajaran gratis di modul berikutnya.
Untuk benefitnya Kak, apalagi? Nah, benefitnya tentu akan lebih banyak lagi pun. Benefitnya adalah mendapatkan 20 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Kemudian karena ada 2 kurikulum yang dipelajari, tentu akan mendapatkan 2 sertifikat internasional. Dan juga yang paling utama, Afif akan berhak untuk mengikuti kompetisi internal dan juga eksternal. Nah, oke. Kalau dari Kakak rekomendasi yang mana nih, Kak? Tentu kalau dari saya, Bun, adalah masuknya di kelas yang expert dulu atau di full satu kurikulum. Biar apa? Biar programnya habis, tidak terputus-putus. Begitu. Nah, kira-kira dulu kalau dari Bunda, mantepnya ada di paket belajar yang mana? Atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, boleh sekali untuk ditanyakan. Boleh nanti apa nanti kan dikirim ke WA-nya dulu kan nanti itunya. Oke. Nah, Nanti bisa di sebetulnya apa dilihat dulu yang mana lebih cocok untuk dia kan. oke, Nanti sebetulnya kita Bunda, sama baik. adanya. Oke, baik. Sebelumnya Bunda, kalau untuk harga special price ini bisa didapatkan hanya ketika trial class-nya saja Bunda. Pendaftarannya hanya saat trial class-nya saja begitu. Nah, mungkin kalau misalkan ada Bapak, mungkin juga boleh untuk diajak diskusi di sini juga begitu. Nah, ataupun kalau misalkan Bunda ada pertanyaan, boleh sekali untuk ditanyakan. Atau mungkin kalau dari Bunda sendiri nih, prefernya ada di paket belajar yang mana? Karena tadi Afif pun juga kalau saya lihat Bunda semangat sekali, bahkan juga sudah tidak sabar untuk belajar lagi. Mhm, Ya mungkin kalau kan ada masih yang apa 5 tahun ya kita coba yang pertama dulu ya basic ya. di kelas basic begitu ya. Baik. Nah, kemudian ini akan Kakak jelaskan dulu ya Bunda ya, mengenai fitur-fitur. Nah, fitur-fitur yang tentunya akan memudahkan siswa untuk belajar. Nah, fitur-fiturnya apa saja, Kak? Nah, fitur-fitur yang pertama, Bunda bisa membekukan kelas. Nah, pembekuan kelas itu durasinya berapa lama, Kak? Durasinya adalah 1 sampai 3 bulan. Maksudnya bagaimana, Kak? Misalkan nih, Afifnya ingin rehat dulu, ingin libur dari bimbingan. Nah, nanti bisa dibekukan kelasnya selama 1 sampai 3 bulan. Kemudian, nah kalau misalkan pun, tadi misalkan Afif ambil yang basic ya, di setengah kurikulum. Misalkan Afif baru sampai pertemuan ke-10. Nah, nanti untuk sisa pertemuan yang belum dipelajari, Bun, akan dikembalikan ke orang tua dananya. Begitu. Nah, dan di sini Bunda, kami juga ada program lainnya lagi, yaitu adalah program mentor. Nah, program mentor ini merupakan program yang kami berikan ke siswa-siswa pada saat trial class ini yang mendapatkan hasil yang bagus dan juga tentunya antusias dalam belajar. Nah, di sini tadi Kakak lihat, sebetulnya tadi kalau kesalahan-kesalahan yang Afif lakukan itu hanyalah kesalahan-kesalahan minor ya, atau belum terbiasa saja untuk menggunakan mouse-nya. Tapi sebetulnya Afifnya sudah pinter sekali Bunda. Pinter banget, kemudian juga tadi kemampuan problem solving-nya pun juga sudah bagus. Nah, ini Kakak bisa nih berikan, nah Kakak bisa berikan tambahan diskon mentor. Nah, diskon mentor tuh bagaimana Kak? Jadi diskon mentor itu adalah program potongan biaya pendidikan Bunda yang kami berikan ke siswa-siswa yang bagus hasil trial class-nya tadi. Nah, oke. Untuk paket yang basic ya tadi ya. Untuk paket yang basic di 16 pelajaran atau setengah kurikulum itu ada di 2.200.000. Tadi di harga yang normal yaitu adalah 3.060.000. Nah, untuk diskonnya Bunda ini lumayan besar sekali selisihnya. Hampir 800.000 sendiri. Begitu. Nah, tapi kalau untuk yang expert Bunda tentunya ini menjadi lebih murah lagi. Nah, kalau untuk yang expert tadi di harga normalnya adalah 5,1. Di sini menjadi 3.636.000. Diskonnya hampir 2 juta sendiri. Kalau misalkan Bunda mau ambil langsung yang expert karena tentunya akan lebih ekonomis lagi. Nah, seperti itu. Ini untuk durasi belajarnya kalau di kelas basic itu adalah di 5 bulan. Kalau di expert adalah 9 bulan. Begitu. Nah, kira-kira udah atau mungkin Aku kasih kode kemarin.
Oke, kira-kira dari Bunda sendiri apakah mungkin berubah pikiran, "Kak, saya mau beli yang expert aja," begitu, karena dari pembiayaan pun juga lebih ekonomis? Nah, nanti apa kita bicarakan dulu sama ini ya, sama bapaknya dulu ya. Oke, boleh sekali Bunda kalau misalkan ingin berdiskusi. Nah, Kakak izin tanya dulu, mungkin apakah Bapak kira-kira sudah ada di rumah? Belum sampai lagi. Oh, ini belum pulang Bapak, Ibu? Ya, udah masih di luar. Oh, begitu. Iya, Bunda sebelumnya ini karena promonya hanya berlaku saat trial class-nya saja, mungkin apakah Bapak bisa ditelepon dulu begitu? Karena Afifnya pun juga senang dengan pembelajarannya. Atau mungkin seperti ini, "Kak, kira-kira ada nggak kelas yang paling kecil lagi?" Nah, kami ada Bunda, di kelas yang paling kecil lagi yaitu adalah di 10 pertemuan. Nah, untuk 10 pertemuan ini biayanya berapa, Kak? Jadi kamu Biayanya adalah 1.180.000 untuk 10 pertemuan atau dengan durasi belajarnya adalah 2 sampai 3 bulan. Nah, ini karena Afifnya suka sekali Bunda dengan pembelajarannya. Dan Kakak jamin pun di sini akan banyak manfaatnya untuk Afif. Begitu Afif akan terbiasa untuk menggunakan laptopnya, akan lebih pintar lagi gitu. Afif pun juga senang dalam pembelajarannya. Itu PF kan. Mhm. Mungkin kalau misalkan ada Bapak, mungkin Bapak boleh dipanggil Bunda. Heeh, atau mungkin ditelepon dulu begitu. Saya udah dihubungi bapaknya tadi, nggak bisa terhubung. Oke, baik. Saya WA. Baik baik, tidak apa-apa. Nah, kalau dari Bunda sendiri nih, kan Bunda juga sudah cocok dengan pembelajarannya begitu ya. Bunda sudah cocok, Afifnya juga suka begitu ya, manfaatnya pun juga besar sekali untuk Afif. Nah, kalau misalkan mungkin, "Oke deh Kak, saya ambil dulu yang 10 pelajaran, nggak apa-apa, saya coba dulu deh." Nah, nanti kalau misalkan Afifnya suka dan ingin upgrade kelasnya pun, nah nanti harga yang didapatkan adalah harga yang sama Bunda, di harga yang ini, 1.180.000 ataupun kalau misalkan ingin ambil yang basic pun juga harganya masih sama, di 2.200.000 begitu. Udah nggak bisa, maksudnya kita pikir dulu besok baru kita hubungi nggak bisa ya? Nah, sebetulnya Bunda, itu bisa sekali, tentu sangat bisa sekali. Nah, tapi kalau untuk beasiswanya atau untuk promo mentornya ini Bunda, hanya berlaku saat trial class-nya saja. Pendaftarannya hanya saat trial class biar nanti Kakak akan bisa langsung buatkan kelasnya, yaitu adalah di hari Jumat jam 7 malam. Nah, kemudian tentu bisa sekali kalau misalkan Bunda ingin berdiskusi dulu boleh sekali Bunda, tidak apa-apa. Nah, tapi nanti yang didapatkan adalah di harga yang normal. Tadi, di harga 3.060.000 untuk di kelas basic, di kelas expertnya adalah di harga 5,1. Nah, atau kalau misalkan nih, Bunda ingin, "Kak, saya sudah cocok banget, tapi saya memang perlu sekali berdiskusi. Tapi saya pengen keep dulu Kak beasiswanya atau promo mentornya." Kira-kira bagaimana? Bunda bisa DP. Nah, Bunda bisa DP dulu. DP-nya adalah minimal 1 juta Bunda. Nah, nanti ketika Bunda sudah DP ini, nanti Bunda tinggal pilih. Nanti paket kelas mana yang ingin diambil, nanti tinggal dikurangi saja untuk pelunasannya. Seperti itu, Bunda. punya buku Mhm. Hmm. Untuk bisa kunci beasiswanya ini Bunda, ini harus DP dulu begitu. Karena nanti ketika sudah di luar trial class-nya akan menjadi normal kembali. Hmm. Terus saya nggak bisa ambil keputusan nih ya. Bunda. Kira-kira kalau misalkan Kakak boleh tahu pertimbangannya karena apa? Ya karena saya biayanya kan sama bapaknya nanti yang putuskan. Oke. Mungkin apakah Bapak boleh oke, mungkin Bapak belum bisa dihubungi ya Bunda ya ini ya? Ya. Tapi kalau misalkan dari Bunda setuju, adik juga setuju begitu, kira-kira apakah Bapak juga tentu akan setuju juga? Hmm. Lah, bapaknya nanti yang ambil keputusannya. Kalau saya Hmm. setuju aja ya. Karena Oke. karena itu bapaknya tadi yang apa yang 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 suruh ikut bapaknya juga kan gitu kan. Oke baik Bunda. Nah kalau Kakak ya
Kalau Kakak yakin pun ini juga pasti Bapak juga akan setuju ya. Apalagi pun yang mendaftarkan Bapak. Yang menginginkan pun tadi Bapak juga ya ingin Afifnya belajar coding biar Afifnya lebih pintar lagi begitu. Nah, tentu pun kalau Kakak yakin, apalagi Bunda di sini juga apalagi Bunda juga tadi melihat pembelajarannya pun juga sudah oke ya, sudah bagus begitu. Bunda, sayang nih kalau misalkan promonya dilewatkan begitu. Mungkin bisa DP dulu 1 juta, Bun, untuk bisa mengunci beasiswanya. Bilang nggak bisa tahu bunyi bapaknya nih kayak mana Hmm, bapaknya. mm-mm. Oke, atau mungkin begini saja, Bun, karena kan ini Bunda juga sudah oke nih. Karena juga tentunya pasti kan Bapak akan mengikuti begitu ya. Kalau misalkan Ibu suka, Afifnya juga semangat, konsisten juga untuk belajar, nanti tinggal untuk pelunasannya. Tinggal dibayarkan sisanya saja. Nah, bahkan pun untuk yang 10 pelajaran Bunda, nanti ini Bunda hanya tinggal perlu melunasi 180.000. Nah, 180.000 saja untuk melakukan pelunasan di 10 pelajaran. Nanti kalau untuk jadwal Kakak jamin aman. Akan Kakak buatkan sesuai dengan requestnya Bunda. Di hari Jumat jam 7 malam. Memang kapasitas kuotanya Mm-mm. dia bisa lebih WA nih ya. Oke, boleh Bunda. Mama, bekas kuda satu mana? Apa? Apa? Sana. Mm-mm. Oke, Oke. kamu Mm-mm. boleh berhenti. Kan? Hmm. Hmm. Kenapa tapi cuma satu? Oke. Nih dari apa mau dibalas WA sama bapaknya bilang apa jangan dulu katanya nggak usah dulu. Oh, oke. Baik, karena apa Bunda kalau misalkan Kakak boleh tahu? Nah, karena dia kan belum melihat anaknya langsung nanti kan apa nanti dia apa udah ikut sebentar udah nggak bisa ikut kayak gitu jadi putus. Nah, oke. Nah, Sebetulnya Bunda, kalau Kakak jamin kelasnya akan betul-betul Afif suka. Karena apa tadi pun bisa dibuktikan Afifnya pun juga sudah tidak sabar untuk belajar lagi. Dan nanti pun kalau misalkan Afifnya perlu rehat dulu, yang walaupun Kakak jamin itu jarang terjadi Bunda. Biasanya untuk murid-murid kami yang melakukan pembekuan kelas itu karena sedang ujian sekolah atau mungkin karena sedang ingin liburan. Jarang sekali ada yang berhenti karena bosan. Nah, tapi kalau misalkan katakanlah nih, Afifnya bosen Kak, mau rehat dulu, bisa dibekukan kelasnya. Bahkan kami juga ada jaminan refund. Kalau misalkan apa? Misalkan Afif betul-betul tidak bisa melanjutkan bimbingannya. Nah, seperti itu Bunda. Jadi mungkin boleh disampaikan ke Bapak kalau misalkan dijamin kelasnya akan seru dan juga menyenangkan. Afifnya tidak akan bosan. Mm-mm.
Nah, tadi juga bisa dilihat kalau misalkan Afifnya antusias sekali dalam pembelajarannya. Mungkin bisa dicoba dulu untuk kelas yang paling kecil, yaitu di 10 pelajaran. Tidak apa-apa apabila harus diambil yang paling kecil dulu. Nah, di 1.180.000. Ini apa namanya nggak bisa di ini kan nggak ada yang ini kawanin dia. Ini kan nggak bisa kawanin ini pun makanya dicari waktu. Ini tadi kan makanya ayahnya ini sampai sekarang belum pulang. Dia takut nggak ada siapa yang kawanin, nggak bisa kawanin. Kalau Oke, apalagi kalau online kan kita ini ya kurang apa kurang maksimal gitu ya. Di lesnya aja dia nih apa kita ajak pergi aja susah dia harus selalu diantar jemput gitu kan harus ditemani ya. oke. Wah, apalagi kalau online, Bunda. Kalau online artinya apa? Pembelajarannya bisa di rumah, bisa Mm-mm. dilakukan dari mana saja bahkan. Ya, kurang Kemudian kurang maksimal masih kecil kan masih 5 tahun kan. oke, baik, betul sebetulnya Bunda Ya. kalau Kakak jamin itu sebetulnya kelas baiklah. Oke, sebetulnya kalau Kakak jamin pun Bunda kelasnya ini malah bagus sekali untuk anak-anak karena sudah banyak sekali murid-murid kami yang umurnya dari 5 tahun. Bahkan kurang dari 5 tahun pun juga karena beberapa sudah ada. Nah, tapi tentunya yang kurang dari 5 tahun ini tentunya secara kemampuan sudah mumpuni. Nah, oke. Mungkin apakah kalau misalkan Kakak boleh bertanya, apakah mungkin ada kendala lain begitu? Karena kalau dari kualitas Kakak jamin, kami kualitasnya kualitas internasional, Kakak jamin Afifnya juga semangat untuk belajar. Mungkin kalau misalkan Bunda ingin ambil coba dulu kelas yang paling kecil juga boleh 10 pelajaran. Nah, nanti kalau misalkan ini pun bisa di-refund. Nah, bisa dikembalikan dananya. Kalau misalkan ternyata Afifnya memang betul-betul tidak ingin belajar, nanti bisa dikembalikan dananya. Ataupun kalau misalkan ingin rehat dulu pun juga bisa. Nanti bisa dijeda atau Bebek bisa dibekukan kelasnya 1 sampai 3 bulan. mau Nah, atau mungkin makan. ada kendala lain begitu? Mhm. Nah, nasi, tapi ngapain ditaruh nasi? Ngapain ditaruh nasi? Ngapain ditaruh nasi? Nah, Oke. nih, apalagi nih sini Afifnya udah minta lagi nih Bun, lesnya kapan lagi? Lagi udah minta makan dan dia lapar. Oke. Tadi Afif bahkan tadi kapan lesnya gitu Bun. Mm-mm. Oke, tapi kalau misalkan memang kami serahkan kembali ke orang tua. Kalau misalkan memang merasa Afifnya memang belum sanggup, belum bisa, nanti kalau berminat, nanti bisa dapat harga normal. Nah, tapi tentunya untuk jaraknya tentu akan lebih murah ketika dilakukan pendaftaran saat trial class ini atau diambil beasiswanya. Ya, nanti dipikir dulu ya. Oke, baik. Kalau begitu nanti kalau misalkan berminat, nanti akan mendapatkan harga yang normal lagi. Tidak Iya, apa-apa, iya. walaupun Afifnya suka, mau belajar lagi. Ya, nanti di itu lagi ya. Oke, baik. Kalau begitu Afif, sementara mohon maaf ya, nanti untuk platformnya kakak, aksesnya kakak off-kan dulu ya. Iya, Oke, baik. Nanti Afif kalau misalkan mau belajar lagi, konfirmasi lagi ke kakak. Oke ya. iya, Oke, kalau begitu apakah ada pertanyaan dulu, Bun? iya, baik. Belum ada. Oke, baik. Kalau begitu kakak pamit undur diri ya. Iya, Begitu ya. terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Afif. Dan juga Bunda, mari.